98,7%, 1,2%. 0,09%. Angka apakah itu? Perkenalkan, saya Eka Hafsari Dan saya Chandra Kurnia. Kita dari tim Nomigold Binus University. Berdasarkan data UMKM tahun 2019, terdapat 64 juta UMKM di Indonesia. 98,7% berada di skala mikro, 1,2% berada di skala kecil, dan 0,09% berada di skala menengah. Hal ini menunjukkan terdapat ketimpangan di antara usaha skala mikro, kecil, dan menengah. Ketimpangan tersebut dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama adalah sulitnya mendapatkan akses kredit. Yang kedua, manajemen transaksi atau pengelolaan operasional. Dan yang ketiga, akses untuk melakukan inventory dengan harga yang lebih murah dan mudah. Kami berusaha memvalidasi permasalahan tersebut dengan bertanya kepada pelaku usaha. Yang pertama adalah Pak Ridwan sebagai owner coffee shop. Pak Ridwan mengungkapkan bahwa untuk melakukan pengembangan usaha maka dibutuhkan akses permodalan yang mudah dan terjangkau. Yang kedua adalah Bu Desi sebagai pemilik butik. Di sini Bu Desi mengungkapkan, di samping membutuhkan modal yang besar untuk mengembangkan bisnis, dibutuhkan juga manajemen transaksi yang baik. Namun untuk mendapatkan manajemen transaksi itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, saat ini kami mengembangkan Dash, solusi bagi UMKM untuk melakukan scale up bisnis. Dash memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah mempermudah kenaikan kelas dari usaha mikro ke kecil dan kecil ke menengah. Yang kedua adalah mempermudah UMKM mendapatkan akses pendanaan kredit. Dan yang ketiga, membantu UMKM dalam melakukan reinventory dengan Dash Commodity. Berikut adalah fitur-fitur yang terdapat dalam sistem Dash. Yang pertama adalah forecast data, fitur yang akan membantu UMKM melakukan proyeksi bisnis ke depannya dengan menggunakan data historis yang ada. Kedua, market trend analysis, fitur yang dapat membantu para UMKM untuk melakukan analisa pasar dan tren produk atau jasa, beserta analisa pola perilaku konsumen. Yang ketiga adalah manajemen sistem, fitur yang berfungsi untuk mengelola operasional bisnis termasuk dengan inventory, karyawan, dan aktivitas transaksi. Yang keempat, indirect purchasing, fitur berupa akses untuk melakukan reinventory produk maupun alat dan bahan penunjang bisnis dengan Dash Commodity. Yang kelima, automated credit scoring, fitur akses melakukan kredit atau penambahan modal pada lembaga keuangan atau perbankan yang berpartner dengan Dash. Ada 3 tahap analisis teknologi yang kami gunakan. Tahap pertama adalah analisis. Tahap kedua adalah development. Dan yang ketiga adalah testing. Yang pertama adalah tahap analisis, di mana kita akan melakukan analisis kira-kira fitur apa saja sih yang diperlukan oleh pasar. Tahap yang kedua yaitu tahap development, di mana di sini kami membangun sistem sesuai dengan hasil analisis. Dan terakhir adalah tahap testing, di mana ini adalah part terpenting sebelum kita mendeliver produk kita ke pelanggan. Kita akan memastikan fitur-fitur yang akan digunakan sudah layak guna atau belum. Untuk menghasilkan produk sistem POS yang berkualitas dan dapat bersaing dengan yang lain, maka untuk membuat sistem ini kami memilih teknologi terbaru dan teraman namun tetap berkualitas. Kami memilih AWS Cloud Compute, TensorFlow, Vue.js, Node.js, Redis, dan juga Android. Kami akan membentuk 3 tim, yaitu tim operasional, tim pemasaran, dan tim teknologi. Tim operasional akan mengawasi dan mengaudit perusahaan. Tim pemasaran merupakan tim inti dari suatu bisnis, di mana dia akan melakukan penetrasi pasar dengan riset kebutuhan, sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Dan yang terakhir adalah tim teknologi. Karena produk kami berbasis teknologi, maka dibentuk tim untuk memaintain produk agar selalu up to date mengikuti permintaan pasar. Berikut adalah rencana SDM kami. Berikut adalah rencana business development dari tiap kuartalnya.
kuartal kedua, kuartal ketiga, dan kuartal keempat. Pada tahun 2021, ada 15 UKM di wilayah Sleman yang akan bergabung, dan kita akan melakukan riset di wilayah yang lebih luas, yaitu di wilayah Yogyakarta. Pada tahun 2022, Dash dapat menjadi penguasa pasar di wilayah Yogyakarta dan kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Kita juga akan melakukan riset untuk ke wilayah yang lebih luas yang nantinya pada tahun 2023 diharapkan Dash dapat dimanfaatkan secara nasional. Analisis SWOT untuk strategi strength and opportunity, yaitu mengembangkan produk berupa sistem yang mengikuti perkembangan teknologi informasi, akses untuk melakukan transaksi harian dan mendapatkan informasi terkini mengenai market trend, manajemen barang, hingga akses perolehan modal, serta memanfaatkan inovasi produk untuk merebut permintaan pasar. Untuk strategi weakness and opportunity, yaitu menjalin kerjasama dengan klien potensial dan mengedukasi dengan produk POS yang kreatif dan inovatif, serta mengelola modal kerja untuk membangun tim SDM yang kreatif dalam mengembangkan produk. Untuk strategi strength and threat, yaitu meningkatkan kapasitas SDM untuk menciptakan produk yang berdaya saing dan sesuai dengan regulasi pemerintah, serta menggunakan keunggulan produk untuk memikat penyalur dana dan bersaing dengan kompetitor. Dan yang terakhir adalah strategi weakness and threat, yaitu membuat divisi riset khusus untuk menciptakan nilai tambah pada produk agar berbeda dengan kompetitor dan meningkatkan daya ketertarikan UKM sebagai konsumen, serta melakukan branding untuk menjalin kerjasama dengan klien. Lalu, siapakah yang akan menjadi customer Dash? Kami membuat sebuah persona atau gambaran fiktif terkait customer Dash. Yang pertama ada Camilla Maura, 24 tahun sebagai owner coffee shop. Di sini, sebelumnya Camilla memiliki kebiasaan yaitu melakukan crowdfunding investasi untuk melakukan penambahan modal. Oleh karena itu, motivasinya menggunakan Dash adalah untuk mendapatkan tambahan modal tanpa merasa terbebani dengan bunga atau agunan yang ada. Yang kedua ada Rivaldi Kenas, 28 tahun sebagai owner barbershop. Di sini sebelumnya Ridwan tidak memiliki data yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan keputusan bisnis ke depannya. Oleh karena itu, motivasinya dalam menggunakan Dash dapat membantunya dengan fitur forecasting, market trend analysis, sehingga ia akan lebih mudah untuk menentukan keputusan bisnis ke depannya. Marketing strategi. Berikut adalah fase-fase marketing yang akan kita terapkan. Kami akan menarik konsumen untuk aware terhadap Dash melalui beberapa cara, seperti penggunaan sosial media, advertising, promotion, pay-per-click, SEO, webinar, event, dan door-to-door. Ketika konsumen telah interest dengan Dash, kami mendorong fase tersebut dengan mengirimkan email dan menelepon. Selanjutnya, konsumen akan kita ajak untuk mencoba trial system atau demo penggunaan Dash. Sebagai akses meningkatkan engagement, kami aktif melakukan follow-up dan menanyakan kendala yang terjadi. Kemudian, klien akan kita hubungi kembali atau kita kunjungi untuk membuka peluang menggunakan sistem Dash dalam berbisnis, sehingga konsumen dapat menjadi pengguna Dash. Berikut adalah analisis pesaing-pesaing Dash. Di sini, Dash memiliki keunggulan tersendiri, yaitu forecasting, market trend analysis, access to credit, dan Dash commodity. Berikut adalah sumber pendanaan Dash. Kami memproyeksikan selama 3 tahun akan menggunakan sumber pendanaan dengan sistem bootstrapping pada tahun pertama dan pendanaan investor pada tahun kedua dan ketiga. Untuk proyeksi pemasukan, kami memproyeksikan terdapat 2 sumber pemasukan. Yang pertama adalah pemasukan hasil dari subscription premium akun, di mana ini adalah perubahan akun gratis menjadi pengguna premium berbayar
yang dikenakan biaya sebesar Rp199.000 per bulan. Yang kedua adalah afiliasi, yaitu para pelaku usaha besar yang ingin bergabung pada Dash Commodity akan dibebankan biaya administrasi sebesar 2% setiap transaksi dalam Dash Commodity. Berikut adalah modal dan justifikasi kegunaannya. Berikut adalah proyeksi perencanaan keuangan kami selama 3 tahun dari segi kebutuhan kapital dan operasional. Kami memperhitungkan segala aspek hingga depresiasinya. Berdasarkan hasil perhitungan laba rugi, kami memproyeksikan bahwa ketika menjalankan Dash, kami akan mengalami kerugian sebesar Rp55.330.000 pada tahun pertama. Namun, sudah dapat menghasilkan laba di tahun-tahun berikutnya. Kami optimis selama proyeksi 3 tahun arus kas masuk keluar. Di tahun ketiga akan memperoleh cumulative cash flow sebesar Rp673.630.000. Yang terakhir adalah analisis kelayakan keuangan, yang merupakan proses penilaian apakah bisnis Dash layak dijalankan atau tidak. Adapun beberapa hasil analisa, yaitu berdasarkan diskon rate sebesar 10%, kami optimis dapat meraih net present value selama 3 tahun menjalankan bisnis, yaitu sebesar Rp541.471.600 dengan internal rate of return sebesar 55% dan durasi pengembalian modal yaitu selama 1 tahun 3 bulan. Oleh karena itu, UMKM sekarang tidak perlu khawatir karena Dash hadir untuk membantu mengembangkan bisnis dengan sistem yang lebih mudah, efektif, efisien, dan terjangkau. Ketika UMKM berhasil naik kelas dari usaha mikro ke kecil dan kecil ke menengah, hal ini turut menyumbang memperlancar proses roda perekonomian Indonesia. Karena Dash, Business Development Solution for SME Sustainability.